Desa Karangjati terletak di lembah kecil yang dikelilingi oleh hutan bambu dan pohon-pohon tua berusia ratusan tahun. Meski tampak damai di siang hari, desa itu dikenal dengan satu hal, kutukan yang mengutuk siapapun yang melanggar tanah kuburan tua di ujung desa. Warga menyebutnya tanah terkutuk. Tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Bahkan hewan ternak pun enggan merumput di dekat area itu. Konon katanya, tanah itu menyimpan kemarahan dari arwah seorang dukun wanita yang dihukum mati karena ilmu hitam puluhan tahun lalu. Namanya Mbok Lastri, seorang dukun sakti yang dulu dihormati. Sampai suatu hari ia dituduh menggunakan ilmunya untuk membunuh kepala desa. Ia dibakar hidup-hidup oleh warga. Sebelum nyawanya lepas, ia mengutuk desa Karangjati. Siapa aja yang mengusik tanah ini, pasti aku laknat. Jasadku memang mati, tapi nyawaku bakal terus mengganggu keturunanmu. Tahun 2004, seorang pemuda bernama Rio yang baru saja pindah ke Karangjati karena menikah dengan gadis desa setempat, Lina, tidak percaya dengan cerita-cerita mistis. Ia berasal dari kota dan menganggap semua kisah kutukan hanyalah tahayul belaka. Suatu malam, dalam keadaan mabuk setelah minum arak bersama teman-temannya, Rio menantang keberanian mereka. Kalau kalian jantan, ayo ikut aku ke kuburan Mbok Lastri malam ini. Meski awalnya ragu, 3 temannya ikut, Dedi, Fajar, dan Wawan. Mereka membawa senter dan 1 botol arak sisa. Langkah mereka gemetar saat mulai masuk ke dalam area kuburan. Suasana mendadak sunyi, dan hawa dingin merambat sampai ke tulang. Rio tertawa keras, lalu memanjat sebuah nisan besar di tengah area kuburan. "Hei Lastri, ini aku nginjek kepalamu, mau apa kau?" Yang lain mulai merasa tidak nyaman dan memohon Rio untuk turun. Tapi Rio malah kencing di atas makam itu sambil tertawa keras. Tiba-tiba, angin berhenti, sunyi, tak ada suara jangkrik, tak ada gerakan. Dan dari balik pepohonan, terdengar suara lirih. "Anakku!" Suara itu bukan suara manusia biasa, serak, panjang, menyayat telinga. Mereka langsung lari terbirit-birit. Sejak malam itu, hidup Rio berubah menjadi mimpi buruk. Ia sering terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dalam tidurnya, ia melihat sosok perempuan tua dengan rambut panjang menjuntai, mata melotot merah, dan kulit hangus terbakar. "Kau menginjak kepalaku, kau kencingi pusaraku. Sekarang giliranku membalas." Lina mulai cemas. Rio sering bicara sendiri, menjerit di malam hari, dan bahkan pernah bangun tidur sambil menangis darah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus hanya dalam waktu seminggu. Sementara itu Dedi ditemukan meninggal gantung diri di pohon bambu di belakang rumahnya. Ia meninggalkan secari kertas bertuliskan, "Maafkan aku. Dia datang dalam mimpiku setiap malam. Aku tak tahan." Fajar kehilangan akal dan mengamuk di pasar desa, telanjang sambil tertawa, dan menyebut nama Lastri berulang kali. Ia akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Wawan menghilang tanpa jejak. Pada malam Jumat Kliwon ketiga setelah kejadian itu, Lina menemukan Rio berdiri di pekarangan rumah. Matanya kosong. Ia menggenggam tanah dan rambut yang entah dari mana asalnya. Tubuhnya menggigil, namun ia terus menggumam. Mbok Lastri. Ampun Mbok, aku salah. Mbok." Lina memanggil Pak Surono, sesepuh desa sekaligus mantan murid dari Dukun Putih yang dulu mengusir Lastri. Saat melihat Rio, Pak Surono langsung pucat. Dia sudah dirasuki. Mereka mengikat Rio dan memulai ritual pembersihan di langgar tua. Asap dupa memenuhi udara. Tapi baru setengah jalan, Rio mendadak menjerit keras hingga tali pengikatnya putus. Ia bangkit, matanya hitam legam, dan berbicara dengan suara yang bukan suaranya. "Kalian membakar aku, menghancurkan tubuhku. Kini waktuku untuk mengambil kalian satu persatu." Rio menjerit dan tubuhnya kejang-kejang sebelum akhirnya pingsan. Pak Surono kemudian memutuskan untuk melakukan ritual penutup kutukan. Namun itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah menyesali perbuatannya dan berani menghadapi Lastri secara langsung di tempat ia dikubur. Rio yang kini sadar, bersedia. Ia merasa bertanggung jawab. Tepat tengah malam, Rio, Lina, dan Pak Surono menuju kuburan Mbok Lastri. Mereka membawa sesaji lengkap, kain kafan putih, kemenyan, dan kitab tua warisan kakek buyut Pak Surono. Udara sangat dingin, langit hitam tanpa bintang.
Begitu sesaji diletakkan di atas pusara, tanah berguncang pelan. Asap kemenyan tiba-tiba terbawa angin dan membentuk wajah perempuan tua. Sosok Lastri muncul, menggantung di antara pohon-pohon kuburan, dengan tubuh penuh luka dan kulit gosong. Kalian datang menebus dosa? Terlambat. Tanah retak. Dari bawah tanah, tangan-tangan hitam muncul seperti mencoba menyeret Rio. Pak Surono membaca doa keras-keras, tubuhnya gemetar. Lina menangis memegang tangan suaminya. Rio, sambil berteriak penuh air mata, memohon, "Maafkan aku bodoh, aku tidak tahu. Aku menghina makamu tanpa tahu siapa dirimu." Sosok Lastri perlahan mendekat ke wajah Rio, lalu menghembuskan napas berbau busuk ke wajahnya. "Kalau kau benar-benar menyesal, maka kau harus menggantikanku, tinggal di tanah ini selamanya." Tiba-tiba Rio menjerit keras, tubuhnya terlempar beberapa meter dan jatuh ke atas nisan Lastri. Semua hening, Lastri menghilang, angin berhenti. Pak Surono memanggil Rio, tapi tak ada jawaban. Rio tidak pernah bangun lagi. Tubuhnya ditemukan membeku seperti batu, namun tak membusuk. Ia dikuburkan di sebelah makam Lastri. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati area kuburan itu. Tapi cerita tentang kutukan Lastri terus hidup. Beberapa warga percaya bahwa Rio kini menjaga tempat itu, menggantikan Lastri. Konon, jika ada yang berani datang ke sana saat malam Jumat Kliwon dan mengejek makam, maka akan terdengar suara lirih dari kegelapan. "Kau ingin menggantikanku juga? Dan jika kau menjawab atau berani menoleh, maka kau akan dibawa." Cerita ini dipercaya sebagai kisah nyata yang pernah terjadi di Desa Karangjati, Jawa Tengah, dan hingga hari ini, makam Embok Lastri masih dikeramatkan. Warga melarang keras siapapun yang berani mengganggunya. Karena kutukan, kata mereka, tidak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu waktu untuk bangkit lagi.